di negeri Makkah yang dimuliakan, di malam Itsnin qaul katakan sebelum fajar diterbitkan. Abu Lahab hanya sekali pernah gembira lahirnya Nabi. Tiap malam Itsnin Allah beri enteng di neraka Jahannami. Apalagi kita terlahirnya telah imani Allah dan Rasulnya, lebih segala nikmat dunia, bahagia dunia akhiratnya. Nabi lahir sujud keadaan, pusat terpotong sudah berkhitan, antara dua pundak terjapkan, penutup segala pangkat kenabian. Nabi sempurna, insan pilihan, zahir batin tiada terbandingkan. Semua akhlaknya adalah Quran, Allah mujinya dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seluruh badan Nabi bercahaya, lebih segala cahaya di dunia. Seluruh badan Nabi wanginya, lebih semua minyak wanginya. Mari perbanyak baca salawat pada yang mulia Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kasihi umat, beri syafaat hari kiamat. Nabi sempurna, insan pilihan, zahir batin tiada terbandingkan. Semua akhlaknya adalah Al-Quran, Allah mujinya dalam Al-Quran. Rasulullah telah bersabda, orang yang paling dekat dengannya, orang yang banyak bersalawatnya, pasti ku berikan syafaatnya. Semua amal lain salawat, kecuali ikhlas pahala didapat. Hanya salawat luaslah rahmat, walau tak ikhlas pahala didapat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillah, 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 Bismillahil mu'min, Bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 Bismillahil khaliq, Bismillahil ghaffar, Bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 Bismillahil basit, Bismillahil khafid, Bismillahir rafi'il mu'in.
Bismillah, 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 Bismillahil Muzil, Bismillahis Sami', Bismillahil Qawiyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana qul sifat Allah, hayana rif wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyulahumul Fatihah. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah min jahlil murid ayyan si al-adabi fatukharul uqubatu anhu wa yaqulu law kana haja su al-adabi. Belum terjemahkan dulu. Min jahlil murid, dari kejahilan seorang murid atau hal-hal yang bersifat jahilnya seorang murid atau bodohnya seorang murid. Jahil itu bodoh. Ayyan si al-adabi, ialah ayyan si al-adab,
ialah melupakan adab, ayan si al adaba fatukharul uqubatu, lalu Allah mengakhirkan, menunda ajab kepadanya atau berangsur-angsur hukuman terjadi pada dirinya tanpa disadarinya. Payakulu, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Orang yang terkena apa tadi, hukuman dari Allah karena buruknya adabnya. Karena buruknya adabnya. Adab itu nanti adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada guru, adab kepada handai taulan. Tetapi dia malah berkata, payaqulu law kana haja soal adabi, andaikan aku berbuat yang buruk adab, andaikan aku berbuat adab, laqata al imdad wa aujabal ibaad, tentulah aku tidak menjadi baik-baik seperti yang ada ini, atau aku justru akan menjadi orang yang makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya aku tidak. Nyatanya aku masih baik-baik saja, gitu maksudnya. Faqad yuqta'ul madad anhu min haitsu la yas'uru. Padahal kata Syekh Ibnu Athaillah, boleh jadi dia memang dibiarkan, tetapi kebaikan-kebaikan yang akan didatangkan kepadanya ditahan oleh Allah tanpa min haitsu la yas'uru, tanpa disadarinya. Walau lam yakun illa man al majid, boleh jadi man al majid tidak bertambah lagi kebaikan baginya, tidak bertambah kenikmatannya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qad yuqamu maqamul abadu, sungguh dia ditempatkan menjadi makam orang yang tetap saja, wa huwa la yadri, dia tidak menyadarinya, walau lam yakun illa ayyukhallika wa ma turid. Boleh jadi ditahan Allah lah kehendak-kehendaknya untuk mencapai apa yang seharusnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya fi syarhi, dalam syarahnya Imam Syarqawi, haja naun minal istidrat allazi taqaddama jakarahu wa sawa'ul adabil murid mujibu li uqubah. Bahasan ini sebenarnya bahasan yang sudah kita bahas, ujar Sidin, dalam pembahasan yang minggu kemarin. Sebelumnya kan ada orang yang kena istidrat dari Allah. Minggu kemarin itu ada orang yang diistidrat Allah tapi masyarakat umum. Kalau ini kan khusus untuk murid, untuk murid yang belajar. Ada lagi yang minggu kemarin itu istidrat bagi orang umum. Ada orang kaya padahal dia maksiat. Makin maksiat banyak, justru dia makin kaya. Makin maksiatnya makin banyak, justru kejahatan dan keburukannya makin besar. Tanpa disadari, bahkan dia mengklaim apa kemarin? Dia mengklaim, andaikan aku diistidrat, pastilah nikmat-nikmat dari Allah tidak akan datang lagi kepada dirinya. Nah, karena itu berhati-hati terhadap istidrat ini. Nah, demikian juga kepada murid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu qala adabi Rabbi, pasinu ta'dibi." Allah lah menjadikan aku beradab, dan Allah pula lah yang mengajariku bagaimana aku beradab. Summa amarani bimukarimil akhlak. Kemudian Allah mengajarkan kepadaku untuk memerintahkan kepadaku untuk menjadi berakhlak semulia-mulianya akhlak. Sebagaimana hadis Nabi yang lain mengatakan, inni buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak bagi manusia. Nah, adab. Nah, sekarang ini adab. Sekarang kita belajar bagaimana adab. Adab terhadap Rasulullah,
Kalau adab kepada Allah ya ma'rifatullah, adab kepada Allah ya ma'rifatullah. Imam Muhasibi itu mengarang kitab judulnya Adabun Nufus. Adabun Nufus itu isinya ma'rifatullah. Pernah dulu kita bacakan sebagian dari apa yang ada di dalam kitab beliau. Al-Muhasibi itu hidup di abad ketiga. Abad ketiga sekitar 340 Hijrah. Jadi setelah 300 tahun setelah wafatnya Nabi, beliau hidup mengarang kitab tasawuf, kitab ma'rifatullah, namanya adalah Adabun Nufus namanya. Segiring dengan beliau, Imam Qushairi mengarang kitab Risalah Qushairi. 200 tahun kemudian hidup Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. 50 tahun kemudian hidup Syekh Abdul Qadir Jalani mengarang banyak kitab-kitab ma'rifatullah atau tasawuf. Di dalam kitab Iqazul Himam karangan Syekh Ajibah kemarin, beliau mengingatkan tentang adab orang khawas dan adab orang khawas. Wa bi'tibaril khawasi ma'allahi bi'iksari min zikrihi wa muraqabati khudurihi wa isari mahabbatihi. Adab orang yang di tingkatan kawas itu artinya orang yang sudah istimewa di sisi Allah. Mereka selalu berupaya memperbanyak zikir mereka kepada Allah dan berupaya merasa diawasi, muraqabah dalam hatinya, wa hudurihi, menghadirkan Allah di hatinya, wa isari mahabbatihi, dan bagaimana menambah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau Syekh Abdul Qadir Jalani mengajarkan ada zikir, misalnya hu hai, dia, hai yang maha hidup. Dengan berzikir itu supaya timbullah kesadaran kita bahwa kita hidup ini tidak mungkin bisa hidup, tidak mungkin ada, alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa Allah yang hai, yang maha hidup. Hai, diperbanyaknya, diusahakannya. Mungkin tidak di waktu duduk saja, waktu berjalan hai, nanti hak hanya dialah yang benar. Hai, qayyum, nanti qayyum. Nah, qayyum. Mungkin pekerjaan sidin bengkel sepeda kah, bengkel kendaraan kah, ditambahkan beliau supaya tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir itu pada akhirnya harus menumbuhkan cinta kepada Allah. Kalau kita berzikir lama tapi tidak cinta kepada Allah, patut dicurigai zikir kita ini ada apa? Nah, tumpul ya Habib. Nah, ada apa zikir kita ini? Jadi zikir itu harus menumbuhkan cinta. Kalau sudah cinta tidak berzikir lagi? Tidak, berzikir terus supaya mahabbah, cinta kepada Allah makin bertambah. Karena cinta kepada Allah tidak ada batas-batasnya. Paling bagus adalah meninggal dunia kita pada saat kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, di posisi puncak cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu paling bagus sudah. Kalau orang bertanya meninggal yang paling bagus apa? Nah, mungkin kalau orang ilmu awam, ilmu umum, awam itu artinya umum, paling bagus ialah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau bahasa hakikat, bahasa ma'rifatullah, yang paling bagus itu meninggal adalah pada saat puncak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Beda kalah. Beda. Kalau cinta kepada Allah pasti zikir. Iyalah, kalau berzikir belum tentu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma'a rasulihi bi isyari mahabbatihi wal ihtida bihadihi wa takhalluqu bi akhlaqihi. Seorang murid itu harus juga dia menjaga adabnya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana menjaga adab kepada Rasulullah SAW? Ialah
dengan mengingat-ingat apa yang diwariskannya kepada kita. Watakhaluqu bi akhlaqihi, dan selalu mengikat diri untuk berupaya mengikuti pribadi beliau. Nah, cuma orang-orang di sini kebanyakan mengikuti teks. Adapun orang-orang yang khawasul khawas bitahaqquqi bihasbihi wa ta'zimi Rasulullah SAW bisyuhudihi au bisyuhudi nurihi. Yang terbaik adab kepada Nabi itu ialah selain membaca selawat, kita sering membaca selawat, mengingat pribadi beliau, hendaklah engkau syuhud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syuhud itu apa? Syuhud itu memandang, mengingat keutamaan Nabi. Atau kalau istilah seks ini bisuhudi nurihi, syuhud tentang nurnya, nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keceritakan sebelum membahas di sini. Berkata Syekh Al-Mursi, kama qala Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Al-Mursi ini gurunya Ibnu Athaillah. Syekh Al-Mursi ini gurunya Ibnu Athaillah, muridnya pada Syekh Abu Hasan As-Sajili. Jadi beliau adalah pemuka tarekat Sajiliyah, pengganti daripada Syekh Kutub Abu Hasan As-Sajili. Beliau berkata, li salasuna sanatin, aku sudah 30 tahun ini, ma ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata'ain. Tidak pernah selama 30 tahun ini aku lupa mengingat walaupun sekejap mata saja, tarfata'ain, sekejap mata saja, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ghaba anni ma'adattu nafsi minal muslimin. Andaikan aku lupa, berarti aku tidak termasuk golongan kaum muslimin. Subhanallah. Paham lah pian? Nah, saking jadinya sudah suhud sidin lawan Nabi. Suhud lawan Nabi. Suhud mengingat nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi itu apa? Alam semesta ini nur. Alam semesta ini nur Nabi. Nur Muhammad ini alam semesta, termasuk diri kita, yang mana semuanya adalah nur Nabi. Nur Nabi itu nur yang disebut dengan Nur Muhammad atau yang disebut dengan Hakikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, itulah rahmat Allah kepada diri baginda Nabi Sallallahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu itu tidak diutus kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi kita memandang rahmat Allah ini di dunia ini, rahmat Allah ini namanya adalah Nur Muhammad di dalam ilmu hakikat. Di dalam ilmu syariat namanya rahmat. Dalam ilmu hakikat namanya Nur Muhammad. Pandang semua segala sesuatu ini. Bagaimana melogikakan semua itu? Timbul pertanyaan, bagaimana melogikakan itu? Jika kita sudah memandang alam semesta ini sebagai Nur Muhammad, kita melihat binatang, hewan, apa kita matikan langsung hewan itu? Mentang-mentang dia hina daripada kita. Ada barangkali beberapa film tentang orang-orang yang dekat dengan Allah, tentang Wali Songo misalnya. Bahkan mereka mencabut rumput saja tidak mau kan? Kenapa? Karena tidak tega melihat kematian rumput itu. Rumput bayangkan hewan, binatang, apa kita matikan dengan tega? Tidak berguna, tidak. Kalau kita ada uang beli senapang, main tembak burung aja kita di mana-mana ya lah, plak ya lah. Di mana ada daerah banyak burung, datang aja. Padahal ada kisah Palu ini ke Pulau Kembang cari burung sidin. Cuma tidak anulah, nanti dulu lah kisah kita. Ini dulu nah supaya anulah rahmat. Nah, itu maksudnya hubungan rahmat.
di mana mereka hidup dengan rahmat Allah. Hakikatnya adalah, maknanya adalah Nur Muhammad, sehingga kita memandang alam semesta ini Nur Muhammad terus. Maka terhubunglah kita dengan Nabiullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nur Muhammad. Makanya disebut Nabi itu dengan istilah Ruhul Alam. Ruh ini awal penciptaan kehidupan semesta alam. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah tercipta alam semesta ini. Nah, itu istilah Nur Muhammad. Nah, karena itu Syekh Abbas Al-Mursi mengatakan, saya tidak pernah lupa selama 30 tahun. Karena sekarang melihat demikian, maka begitu jahatlah orang-orang yang jangankan dengan manusia, dengan keturunan Nabi jahat enggak. Orang ada dengan tega membunuh Sayyidina siapa Bib? Sayyidina Husain Bib. Nah, dibunuh. Sayyidina Hasan dibunuh, diracuni. Subhanallah, itu cucu Nabi. Tidak ada akhlak sama sekali. Keturunan-keturunannya sempat, keturunan Nabi ini, para habaib ini sempat di apa Bib? Dicari-cari, dibunuh. Kalau zaman sekarang, modern sekarang kan dia dicela-cela bermacam ragam. Yalah. Nah, ini jangan ikut sama sekali pencelaan itu. Itu termasuk tidak beradab dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyebut di dalam kitab Imam Suyuti Bipadail Ahlil Bait, yakni kitab Ihya'ul Mait karangan Imam Suyuti, Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti. Beliau hidup sekitar tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah. Kalau sekarang 1000 berapa? 1400 1300 400 berapa tahun dah? 500 tahun yang silam. 500 tahun yang silam. Nah, ini disebutkan dalam riwayat akhrajahu Imam Ahmad wa Imam Tirmizi. Nah, guru Tirmizi ada sini. Wasahihahu dalam sahih beliau, dan Imam Nasa'i dan Imam Hakim, ada 4 ahli hadis dalam kitab mereka masing-masing meriwayatkan sama kalimatnya. Anil Matlub Ibnu Rabi'ah, dari Matlub Ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah SAW, wallahu, ujar Rasulullah bersabda, wallahu la yadkhulu khalba amri muslimin imanun hatta yuhibbakum lillahi wali karabati. Tidak akan ada iman di hati orang muslim selama dia belum mencintai kepada Allah, bagi apa yang bagi Allah, wali karabati, dan kerabat keturunanku. Jadi iman orang muslim itu bergantung cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah melewati kerabat keturunan. Kalau seseorang tidak mencintai keturunan Nabi, berarti dia tidak beradab kepada Rasulullah. Nah, ini salah satu adab kepada Rasulullah. Jadi Nur Muhammad, memandang Nur Muhammad termasuk memandang alam semesta ini kita praktekkan. Kita tidak memusuhi orang lain, kita tidak memusuhi orang kafir, jangan dimusuhi. Nabi tidak pernah bermusuhan dengan orang kafir, orang non muslim tidak ada. Bahkan Sayyidina Ali pernah merohankan tuh, menggadaikan baju besinya kepada orang siapa? Orang kafir, ya kan? Transaksi jalan biasa, enggak apa-apa. Nah, yang perang di masa perang itu ketika diserang orang, perang kan. Kalau tidak diserang orang, tidak perlu kita benci. Melihat bajunya aja sudah benci kita. Oh, ya Allah. Nah, ini problem bagi kita, benci dengan orang, apalagi kaum muslimin. Mencela kaum muslim, jangan sekali-kali kita mencela kaum muslimin, menggibah kaum muslimin.
amalan muslimin dibid'ahkan. Sekarang kan banyak kan bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ini bid'ah. Anda jangan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Itu tidak ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu adab kepada Rasulullah SAW. Sudah, Nur Muhammad, sebagian daripada itu mudah-mudahan dapat dipraktekkan. Yang ketiga adalah adab kepada para guru kita, baik guru kita yang sudah meninggal dunia maupun guru kita yang masih hidup. Nah, bagaimana adab itu terjadi? Ini terpaksa saya sampaikan karena memang kitabnya begitu ya. Adab itu sebenarnya ada johir, ada batin, tapi saya ringkaskan di sini ya. Saya ringkaskan beberapa hal ya. Tadi adab kepada Rasulullah, kemudian adab kepada guru-guru kita. Pertama, pa'amaz zahir, pa'awaluha, pertama imtisalu amrihi. Kita junjung perintah para guru-guru kita. Wa in jahira lahu khilafahu. Dan berusaha tidak menentang pendapat sidin. Nah, mungkin selama ini kita sekolah atau di mana kita mungkin berbeda, suka sekali kan berbeda pendapat dengan guru, rasa pintar kita ya lah. Padahal itu menghilangkan berkah kepada kita, mengakibatkan kita yang oleh Syekh tadi diistidraj Allah tanpa terasa pada diri kita. Salah satu istidraj itu nanti ilmu tidak bertambah. Guru berbicara, kita bicara juga no. Juakan pikiran kita, maulah dapat ilmu kita. Tidak akan bertambah pada kita. Yang kedua, as-sakinah. As-sakinatu wal waqar fil julusi baina yadayhi. Duduklah bersama guru dengan penghormatan, dengan sikap merendahkan diri. Jangan merasa hebat harap pada guru. Ya kan? Sama kita dengan orang tua kita, adab dengan orang tua kita kayak apa? Jangan sidin duduk kok di sidin di samping sidinnya gitu kan, duduk di bawah sidin, dihormati orang tua kita. Itu akan berkah anak itu. Sama dengan guru kita. Kita akan mewarisi ilmu karena kita beradab kepada Rasulullah, kita akan mewarisi ilmu Rasulullah. Karena disampaikan oleh Syekh, ilmu Rasulullah itu apa saja sebenarnya, rahasia ilmu Rasulullah. Nah, demikian kita dengan syekh kita. Syekh itu guru artinya. Pala yadahu kabaina yadaihi. Jangan tertawa terbahak-bahak di hadapan guru, mentertawakan guru. Bah longor juga guru nih jar. Siannya guru. Bib mulu ulu bib. Nah, demikian juga dengan para habaib. Kita para habaib jangan diolok-olok habaib, dihormati mereka. Karena habaib adalah sambung rasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung rasa keturunan Rasulullah. Orang tidak percaya dengan habaib masih ada atau hidup dan tidak perlu begitu. Jangan berpikir sendiri, ikuti para ulama. Kalau ulama-ulama besar kayak Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Muhasibi, Imam Qushairi, kurang apa mereka itu? Mereka itu orang-orang percaya dengan adanya habaib. Kalau kita di Kalsel mungkin abah guru sekumpul percaya enggak ada dengan habaib? Percaya. Nah, turuti sidin. Apa susahnya mikirkan sendiri? Longor kepala enggak bisa apa-apa juga. Ya kah? Kayak ini nama ngarang kitab yang tebal kayak ini. Nah, longor kepala tidak bisa tekarang-karang kitab ya lah. Nah, kita ini hidup taklid aja, ikuti aja. Nah, itu. Saya pribadi pun juga mengikuti apa adanya seperti itu. Berapa sudah? 2 lah. Wasalis yang ketiga, al-mubadarah ila khidmatihi biqadril imkani binafsih. Al-mubadarah, mubadarah itu bajinjang ya orang, bajinjang di hadapan guru atau di hadapan habaib atau di hadapan orang-orang yang perlu kita hormati. Bajinjang itu apa ya? Melibas bahasa Banjar. Bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia? Mubadarah itu berkeliling-keliling. Apakah maksud? Kan lindung sidin nah dia anu sidin nah misalnya di kasihan kalau sidin malibas kalau bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya apalah?
attitude di hadapan guru. Hormati beliau sebagai guru. Ada guru agama dihormati. Karena bila kita tidak melakukan adab itu, berkah terputus kita. Istidrat bisa timbul. Istidratnya apa? Ilmu tidak bertambah. Subhanallah. Berapa sudah? 3 terakhir adalah warabi. Nah, ini yang penting juga, dawam huduru fi majlisi. Dawam hadir di majelis. Jangan nanti ada, nanti tidak ada. Nah, itu ilmu tidak berkembang, tidak tumbuh. Dawam kah, biar hujan kah turun datang, biar istri kah marah-marah turun tetap. Wah, istri ini gampang aja dicari lagi. Wah, salah ngomong gue. Salah ngomong nih. Kah? Tawat ya, salah ngomong lah tadi lah. Oh, biar aja ngomong, dinikmati aja istri marah-marah. Ya, dinikmati istri marah-marah. Kenapa jadi dia dinikmati marah-marah? Dinikmati aja, anggap tarekat dalam hidup. Ya kah? Menyampaikan dekat kita kepada Allah supaya kita tetap sabar. Nah, itu utusan Allah juga, istri kita tuh. Nah, tadi dikeluarkan lah, diambil lagi. Udah apa lah? Nah, itu kisahnya. Habislah. Nah, itu tadi, paling tidak itulah dulu adab-adab yang kita lakukan supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita tidak terputus adab kita kepada Allah. Di dalam Imam Qalyubi, nah di antara adab itu bila kita kembangkan, bila kita teruskan dalam beradab ini, nanti kita mendapatkan kenikmatan dalam berzikir. Kenikmatan dalam, makasih Bib lah. Nah, Habib teh memberi memberi apa Bib nih? Tisu Bib lah. Di dalam kitab Imam Qalyubi dikisahkan Imam Qalyubi An-Nawadir, dalam kitab beliau An-Nawadir ini dikisahkan Abu Yazid Al-Bustami ya. Nah ini An Abi Yazid Al-Bustami annahu, bahwasanya annahu Abdallahi ta'ala sinina kasirah, beliau ini sudah 60 tahun beribadah. Ujar Abu Yazid Bustami bahwasanya beliau sudah bukan 60 tahun ya, sinin ini bertahun-tahun, kasirah bertahun-tahun beliau beribadah. Falam yajid lahu lil ibadatihi ta'aman wala lajatan. Beliau merasakan rasanya bertahun-tahun ini beribadah tidak nikmat rasanya. Nah, ayo. Rupanya beribadah itu perlu nikmat. Seringkali kita beribadah ini terpaksa. Apalagi ke majelis ta'lim, ya terpaksa benar aku sini aja. Andaikan tidak ada kopi bisa tidak ada kesini aku jar. Kan. Oh ini kacau benar nih. Kita terpaksa. Nah, bagaimana nikmat kita di majelis ta'lim, kita belajar, apalagi ilmu Allah yang dipelajari, nikmat terasa. Itu penting. Beribadah juga nikmat. Rupanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Bustami mungkin kenal aja sudah lah, Abu Yazid Bustami lah. Abu Yazid Bustami seorang tokoh pemuka tasawuf yang dikenal. Abu Yazid sangat terkenal sekali. Pada kala ala ummi, kemudian Sidin datang kepada ibu beliau. Mungkin Lalah berkata, "Ya Amah." Oh, jaka bahasa kita Banjar, ya mama, wahai mama, ini la azidu lil ibadati wala li ta'ati hal wah abada. Rasanya aku tidak mendapatkan kemanisan kenikmatan beribadah selama ini, mama. Panzari ha tanawalta syai'an minat ta'amil harami haitsu kunta fi batnika au hina ridai. Boleh jadi wahai ibuku, suatu keadaan tertentu, mungkin waktu mengandungku, engkau pernah memakan sesuatu yang haram. Ujar Abu Yazid Bustami nih. Atau mungkin engkau tidak ridho denganku, atau orang memakan suatu barang orang lain, mengambil barang orang yang orang lain itu tidak ridho, sedangkan engkau sedang mengandung daripada janin ulun. Nah, itu kan janin saya. Patah fakarat tawilan, berpikirlah ibu ini, baru ingat ibu ini. Oh iya, kata ibu ini, dulu saya pernah waktu naik ke atas atap, rupanya di Arab sana
Kan daerah padang pasir atap tuh bersamaan aja dengan rumah-rumah orang Bib lah. Kalau kita di Kalimantan ini kan berpisah-pisah rumah. Kalau sana kan bersatu rumah kan. Nah waktu itu ada makanan yang dikeringkan, mentega lah mungkin sini. Nah aku rasai di situ sedikit. Aku makannya sedikit lah, paling mencolet bahasa Banjar itu apa tuh sedikit lah, merasai. Maka mungkinkah itu hai Abu Yazid? Ma huwa ila haja fajahabi ila sahibi wa akbar tahu sahibahu. Fajhab ya umi, fajhabi ya umi. Kalau begitu pian minta maaf Elwan orang itu, ya wahai ibuku. Maka si ibu itu minta maaf kepada orang tua, menceritakan keadaan dan dimaafkan orang. Maka kata Abu Yazid, qala laha Fakbarat ibnaha bijalika fa indaha zaqa halawati ta'ah. Maka sejak itu aku mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Ini kan luar biasa ini. Boleh jadi kita selama ini tidak minta apa, Bib? Tidak minta maaf ini balanya kurang lezat. Nah, nanti karena itu paling bagus amalan yang dikarang oleh Habib Al-Habsi, Habib Ali Al-Habsi lah, dalam kitab Simtud Duror, Sahibul Maulid. Nah ini sapu jagat. Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alaya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah ini kalimat luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa-dosa orang tuaku. Wali ashabi dan sahabat-sahabat. Kita sering berdosa dengan siapa? Dengan orang tua kita, atau dengan teman-teman sejawat kita, atau dengan guru-guru kita. Maka ampuni mereka ya Allah. Ya kah? Wali ashabi. Apalagi wali, kemudian apalagi? Muslimin wal muslimat. Astagfirullahaladzim. Wajibat alaya, orang-orang yang memiliki kewajiban, hak dan kewajiban antara aku dengannya, anak-anak kita berarti, atau orang-orang yang kita ada hutang piutang dengan kita dalam transaksi kehidupan. Kemudian ampuni juga seluruh kaum muslimin dan laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah. Nah, ucapakan itu. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, wa'at bi isai'ata hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukanmu yang dulu dengan kebaikan yang kamu lakukan. Jadi ucapan istighfar tadi yang dikarang oleh Habib siapa? Ali Al-Habsi tadi, itu luar biasa manfaatnya menutup keburukan-keburukan kita kepada sekeliling kehidupan kita. Subhanallah. Ini rahasianya. Subhanallah. Ya Pak. Nah, habis selesai dah lah. Nah, dapat kita adab. Tadi ingatkan adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada guru-guru kita, adab kita kepada kehidupan ini bagaimana caranya, dan ditutup dengan cara mengucap istighfar. Sebagaimana istighfar yang terbaik menurut saya apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsi dalam Simtud Duror, seperti ucapan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.